Pemirsa, Petral yang menjadi sorotan berdiri sejak tahun 1969. Pertama kalinya terdaftar di Bahama dan berkantor di Hong Kong. Berdiri pada tahun 1969 dengan nama ATA Petral. Petral Group ini melibatkan para pemegang saham Petral Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dan berkantor di Hong Kong. Petral Oil Marketing Corporation juga terdaftar di California, Amerika Serikat. Pada tahun 1978, Petral Oil merger menjadi Petral Oil Marketing Limited di Hong Kong. Para pemegang saham Petral Oil Marketing Limited antara lain Zambezi Investment Limited terdaftar di Hong Kong, Pertamina Energy Services Pte Limited terdaftar di Singapura. Di tahun 1998, Petral Oil Marketing Limited diakuisisi PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral. Memegang saham antara lain PT Pertamina sebesar 99,83% dan sisanya kurang dari 1% saham milik Zambezi Investment Limited dan Pertamina Energy Services Pte Limited. Oke, Pak, kalau kita boleh loncat sedikit tadi dari poin-poin yang akan dikerjakan oleh tim, kita bahas sedikit soal Petral. Kalau dari analisa tim sejauh ini, apa yang terjadi di Petral? Ya, sebetulnya yang kedua, tadi ada 4 nih, tadi 1 sudah, perizinan, sekarang masalah kelembagaan. Nah, yang sekarang menjadi sorotan masyarakat mengenai kelembagaan ini adalah anak perusahaan Petral, begitu ya. Ini mau tidak mau masyarakat sudah menyorot, teman-teman media juga seperti itu. Mau nggak mau kita harus memberikan suatu rekomendasi kepada pemerintah. Menurut saya hanya ada 2 pilihan. 1 di likuidasi, dalam bahasa ininya dibubarkan begitu. Yang kedua dipindahkan ke Jakarta dengan catatan bisnis prosesnya transparan. Okay. Artinya bagaimana Petral ini melakukan trading internasional crude maupun BBM ini secara transparan, apakah melalui lelang ataukah penunjukan langsung. Kemudian kalaupun nanti mendapatkan diskon misalnya, berapa diskonnya, larinya kemana. Itu yang selama ini kurang begitu jelas ya Pak ya? Belum begitu transparan. Kemudian beli dari siapa, kemudian jual juga ke siapa, untuk dibawa kemana, harganya berapa. Sehingga kita bisa membandingkan kalau kita misalnya beli dari yang lain begitu loh. Misalnya Pertamina bisa membeli langsung dari sesuatu negara atau perusahaan minyak lain bisa lebih murah, why not? Kenapa harus satu-satunya Petral begitu? Okay. Kalau ternyata bisa lebih murah. Kalau boleh menakar konsekuensinya Pak Joko, apa konsekuensinya kalau ditutup secara total dan apa konsekuensinya kalau harus ditarik ke Jakarta dan seperti keinginan Bapak tadi mungkin dijadikan lebih transparan sehingga masyarakat bisa mengecek bagaimana proses tradingnya? Ya intinya kan sebetulnya transparansi ya. Ketika bahwa PT Petral ini dapat menjelaskan dan dapat secara transparan gitu masyarakat bisa menerima bahwa proses bisnisnya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dan menguntungkan perusahaan ya begitu ya, karena kan anak perusahaan Pertamina tidak hanya Petral begitu ya, di dalam negeri semua juga ada PHE juga sebetulnya operasinya tidak hanya di dalam negeri begitu ya, di luar negeri juga mencari blok-blok migas begitu ya, kemudian juga ada Pertamina IP, kemudian juga ada di dalam negeri ada Pertagas Niaga, ada Pertagas yang ngurusin pipa, ada Patra Niaga, ada Pertamina Geothermal begitu ya. Nah, sedangkan yang ngurus trader internasional adalah ini Petral. Tapi kenapa mesti di Singapura kan begitu masyarakat? Kalau biarkan kan biar aja dia pindah ke sini misalnya sehingga masyarakat, para teman-teman media ini bisa mencari informasi, bisa ketemu dengan direksinya, bisa menjelaskan secara gamblang, clear kepada masyarakat begitu ya, supaya masyarakat ini tahu clear jelas begitu manfaat dan mudaratnya begitu. Oke, baik Pak Joko ditahan dulu, kita akan coba bergabung bersama pengamat energi Kurtubi. Selamat sore Pak Kurtubi. Selamat sore. Iya, Pak Kurtubi, kalau bisa dibantu kami mengerti resiko analisis dari konsekuensi 2 pilihan yang ada sekarang untuk menutup Petral atau menarik Petral ke Jakarta dan menuntut mereka untuk lebih transparan dengan proses tradingnya. Yang mana yang akan dipilih dan apa konsekuensinya? Begini, saya sudah lama menyarankan kepada pemerintah agar Pertamina itu diperintahkan untuk
untuk membeli langsung dari produsen minyak mentah maupun BBM yang dibutuhkan. Ya, karena memang produksi minyak mentah kita sangat-sangat rendah, demikian juga BBM amat sangat rendah, sehingga mau tidak mau kita harus impor. Nah, mekanisme impor yang paling efisien adalah langsung membeli, apakah itu kontrak jangka panjang atau kontrak jangka pendek, dari produsen. Tidak melewati pihak ketiga, trader, apapun namanya. Sebab meskipun trader ditunjuk lewat mekanisme tender yang jujur, transparan, tidak ada penyogokan, dari 40 trader yang dimenangkan satu yang paling murah harganya, saya berpendapat tetap saja negeri ini rugi. Karena trader yang ditunjuk itu bukan produsen, dia akan membeli minyak yang kita butuhkan dari produsen untuk dijual ke kita. Oke. Jadi pasti mereka akan mengambil untung. Jadi saya termasuk yang berpendapat sebaiknya sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi untuk mengefisienkan industri migas dengan menghilangkan peluang mafia, sebaiknya trader apapun namanya, sekalipun itu anak perusahaan Pertamina, sebaiknya tidak lagi melewati mekanisme itu. Sebab kita berbicara dengan uang rakyat yang dipakai untuk mengimpor, ini bukan perusahaan swasta Pertamina itu, ya itu uang negara. Nah, sudah saatnya negeri ini tidak lagi dimainkan oleh pihak ketiga itu, di sisi impor ya. Oke. Meski demikian juga sisi ekspor. Sisi ekspor juga, saya berpendapat mestinya migas bagian negara yang akan diekspor harus langsung dijual sendiri oleh negara melalui perusahaan negara. Tidak lagi menunjuk pihak ketiga, meskipun proses penunjukannya itu melewati proses tender yang jujur, transparan, tidak ada penyogokan. Tetap negara rugi dibanding dengan jual sendiri. Oke, pertanyaannya mampukah kita melakukan pembelian langsung, Pak Qurtubi? Amat sangat mampu, sudah dibuktikan kemarin dengan dipayungi oleh G2G, government to government dengan pemerintah Angola. Pertamina punya peluang membeli langsung minyak mentah dari Angola, langsung dari produsennya, tidak melewati pihak ketiga. Itu sudah konkret, jadi bisa banget ya Pertamina, asal ada perintah saja Pertamina itu untuk haram hukumnya membeli migas dari pihak ketiga. Oleh karena itu Pertamina harus mempersiapkan diri, baik organisasi maupun SDM-nya. Demikian juga mestinya jangka panjang ke depan arahnya bagaimana pembelian migas negara ini dilakukan transaksinya di Jakarta. Pertamina harus diperintahkan untuk membangun storage yang lebih banyak, sehingga bila perlu nanti pasar migas Asia Tenggara itu pindah ke Jakarta, tidak lagi di Singapura. Itu jangka panjangnya mestinya. Oke, baik, kalau mau melakukan hal seperti itu dengan kontrak yang masih berjalan saat ini, di mana kira-kira bisa diputus kontrak-kontrak itu dan kemudian mulai melakukan pembelian langsung, Pak Qurtubi? Putus saja. Jadi yang beli itu PT Pertamina itu perusahaan. Dia bisa bertransaksi dengan siapapun perusahaan, kecuali kalau BP Migas atau sekarang SK Migas, karena dia bukan perusahaan, ya dia harus menunjuk pihak ketiga. Tapi itu pun saya tidak pernah setuju, ya. Jadi amat sangat bisa. Kalau sampai ada alasan macam-macam, saya khawatir bagian itu bagian daripada, mohon maaf, ya seperti sudah lama sekali kita hendak mereformasi ini, selalu aja hambatannya. Bagaimana kalau petrol kita efisienkan? Petrol itu adalah pihak ketiga, bukan produsen. Nanti kalau petrol tetap dipelihara, lalu Pertamina beli lewat petrol, yang notabene petrol ini adalah trading arms-nya Pertamina, maka sama juga kita mempertahankan bahwa kita juga harus membeli lewat pihak ketiga selain petrol di Singapura. Jadi tidak bisa kita beli minyak seluruh kebutuhan Indonesia lewat petrol, tidak bisa. Pasti trader lain di Singapura akan protes. Dan itu bisa lewat WTO. Oke. Ya, daripada begitu udah bubarin aja kami petrol itu. Agar efisien, ini uang yang dipakai impor ini uang negara ya, bukan perusahaan PT swasta, bukan. Oke, baik. Saya ke Pak Joko mungkin untuk mengetahui lebih jauh lagi, ada berapa banyak sebenarnya bisnis yang dilakukan dengan tangan ketiga, Pak, saat ini? Ya, sebetulnya kan memang di dalam undang-undang kita
itu memang ada 4 perizinan begitu ya di bidang hilir ini, yaitu izin pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga. Nah, niaga ini ada masuk ke trader ini masuk ke dalam izin usaha niaga begitu. Tapi memang itu untuk kegiatan niaga yang di dalam negeri. Sedangkan PT Petral ini kan sudah ada sebelum adanya Undang-Undang Migas. Artinya bahwa Pertamina punya anak perusahaan yang berkantor di luar negeri itu memang sudah ada sebelumnya begitu. Nah, ini memang seperti Pak Kurtubi sampaikan tadi, bahwa kami tim reformasi ini kan hanya memberikan rekomendasi, bukan memutuskan. Nanti terserah pemerintah apakah pilihan pertama yang akan diambil atau pilihan kedua tadi begitu. Tetapi memang harus berubah supaya ya minimum, ya makanya minimum kalau tidak dibubarkan minimum ya di Jakarta dan lebih transparan begitu. Itu pilihan minimal begitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita akan bahas lagi lebih jauh mengenai konsekuensi apa yang terjadi kalau dibubarkan dan bagaimana mekanismenya kalau ditarik ke Jakarta di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.